Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah kewirausahaan ini, kali ini kita akan menganalisis data hasil survei angket online kita yang telah kita sebarkan sehingga kita telah memiliki data berdasarkan hasil responden ya. Nah, kali ini saya akan mencontohkan, ini ada saya buat survei kebutuhan pokok pegawai, dosen dan mahasiswa STQ BPG. Hanya saja survei ini sudah saya coba sebarkan ke dosen dan pegawai di STQ BPG. Ini adalah data-data kebutuhan pokok apa saja yang paling diminati oleh pegawai dan ini. Nah, kali ini kita hanya menganalisis secara cepat bagaimana kita tahu nanti hasil data ini bahwa barang ini yang akan paling banyak diminati atau inovasi produk kita yang paling akan diminati berdasarkan data yang telah dimasukkan. Jadi kita tidak melakukan semacam analisis data riset penelitian, tidak. Kali ini hanya kita menganalisis data cepat berdasarkan respon ya. Nah, bagi kita yang telah memiliki dan menyebarkan angket, silakan dibuka surveinya. Kemudian pastikan di sini klik ada respon ya. Nah, klikkan respon. Dan ini adalah data-data hasil respon yang diisi oleh responden kita. Nah, ini contoh aja, ada nama, kemudian ada NIM atau itu, kemudian ada pertanyaan yang mulai di ini. Dari sini kita sebenarnya sudah bisa memprediksikan bahwa ini adalah produk, contoh saya ini berarti Bimoli adalah merek minyak goreng yang paling sering dibeli. Kemudian untuk popok bayi juga ada Sweety, ada merek-merek Meris. Ini yang paling banyak diminati berdasarkan survei ya. Jadi sisanya nanti itu. Nah, kalau untuk pasta gigi berarti merek Pepsodent yang paling banyak. Jadi kita sekilas bisa tahu dari hasil data yang diinput. Nah, tapi kita ingin melihat hasilnya dalam bentuk Excel yang lebih detail, bisa kita tampilkan ya. Nah, ini contoh Excelnya. Kalau mau dibuka berarti kita akan klik spreadsheet ini, spreadsheetnya. Nah, spreadsheet inilah bisa kita klik untuk melihat bagaimana data yang akan muncul di Excelnya. Oke ya, bagi adik-adik yang belum memiliki Excelnya terbuka, maka kita bisa membuatnya itu dari respon. Nah, kemudian klik di spreadsheet-nya. Nah, kalau tidak ada atau belum pernah, maka buat spreadsheet baru ini dengan judul apapun yang biasa muncul. Nah, setelah itu kemudian kita akan buat tombol buat. Nah, setelah kita klik tombol buat, maka spreadsheet Excel akan keluar, akan muncul, dibuat sendiri dalam bentuk Excel. Nah, di sini akan muncul nanti pertanyaan-pertanyaan kalau memang kuesioner kita telah diisi oleh responden. Nah, akan muncul. Kali ini contohnya kan tidak muncul karena memang ini belum diisi deh kuesionernya. Dan ini pertama sekali dibuat untuk menampilkan file Excel-nya. Nah, sekarang kita kembali ke survei tadi. Kita munculkan Excel yang telah diisi begitu banyaknya. Nah, untuk membuat dalam bentuk tabel, pertama sekali klik di pertanyaan pertama. Kebetulan saya pertanyaan pertama itu ada di kolom D ini. Kalau NIM, nama lengkap itu tidak perlu, tapi mulailah pertanyaan. Di sini pertanyaan adalah merek minyak goreng apa misalnya kan, yang kebutuhan pokok yang sering digunakan. Kemudian untuk membuat tabel grafiknya kita klik aja di sini tombol sisipkan diagram. Oke ya, dalam menggrafik nih di sebelah tanda plus, klik, kemudian kita tunggu sebentar, maka akan keluar tabel. Ya, seperti ini. Nah, di sini kita bisa memprediksikan walaupun sebenarnya Bimoli 2 liter, Sania 2 liter itu ada 1/3% atau apa persennya. Nah, jadi kalau nanti ingin kita merubah datanya, kita tinggal merubah nanti data di Excel-nya. Jadi kalau ada yang mirip semacam Bimoli kita akan seragamkan bahasanya. Ini aja juga Bimoli 17%, jadi bisa kita jumlahkan persen-persen Bimoli ini. Hingga dari data grafik ini nanti akan bisa kita buat penjelasan narasi hasil kesimpulan mana produk yang paling diminati. Oke ya. Nah, seperti ini ada tidak menggunakan ada 2,5%. Ada Sania, kemudian kita jumlah juga. Di sini ada Bimoli. Ini banyak Bimoli, hanya saja kan ini datanya diinput oleh diketik sendiri. Jadi Excel mendata berdasarkan apa yang diketik. Tapi kalau pertanyaannya itu nanti iya, tidak, maka di situ akan jelas kelihatan persennya antara iya dan tidak. Karena hanya dua pilihannya. Tapi kalau bebas seperti ini makan banyak. Dan ini membutuhkan waktu kita untuk merangkum dari beberapa yang diinput. Oke, kemudian. Nah, bagaimana dengan menampilkan produk lain? Untuk produk lain juga seperti itu, kita klik kolomnya ya. Kita klik kolom E, kemudian klik grafiknya sehingga muncul grafiknya. Oke, ini grafik keduanya, jumlah merek popok bayi yang sering beli. Nah, bagaimana cara untuk kita menyimpankan ini dalam bentuk file Word? Kita klik di sini ada tombol download
ya dalam bentuk PNG dia akan menjadi gambar, bisa dalam bentuk PDF. Nah, ini bisa kita salin atau kita salin bagiannya nanti kita copy paste di sini. Nah, apakah download dalam PNG lebih bagus, nanti kita bisa menjelaskannya. Nah, kalau tidak ini maka bisa kita rubah dulu dalam bentuk Excel. Artinya klik di sini file, kemudian di sini ada download dalam bentuk Excel, kita klik, kita simpan filenya dalam bentuk Excel, kemudian nanti dari Excel itu juga bisa kita rubah ke diagram sesuai dengan bentuk-bentuk presentasi yang bisa kita cari gitu ya. Kita import oke. Kalau sudah disimpan dalam bentuk Excel. Oke, seterusnya kita akan mengelik apa namanya contoh lagi di sini ya pertanyaannya sampai semua pertanyaan habis kita buat dalam bentuk tabel atau grafik-grafik grafik file lah karena kan di sini persen jadi grafik lingkaran yang bisa kita lihat persen menggunakannya di sini happy sweetie, kemudian ada di sini tidak menggunakan, di sini ada Mipopo. Nah, ini karena banyaknya pilihan, akibat memang kita memberikan kebebasan kepada responden untuk mengisi. Tapi kalau misalnya pertanyaannya ada yang berdasarkan apa namanya pilihan choice, maka itu akan lebih memudahkan kita dalam memberikan rekapan data hasilnya. Nah, ini semuanya pertanyaan yang bebas sehingga saya harus merekap satu persatu sehingga ketahuan nanti berapa persen. Baik, itu yang bisa kita sampaikan sehingga ini menjadi data awal. Kalau ini sudah kita ketahui, kita bisa membuat produknya berdasarkan masukan atau responden memberikannya. Jadi utamakanlah yang persennya gede seperti ini. Kalau yang apa namanya, yang bisa kita produknya kita siapkan seperti ini, persennya besar itu bimoli. Maka kita akan memberikan bimoli untuk menyediakan produknya. Oke, terima kasih itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ini menjadi bahan dan juga nanti hasil dalam bentuk Excel-nya bisa dikirimkan ke dosen untuk kita diskusikan bagaimana tindak lanjutnya dari hasil data ini dan juga bisa kita edit dalam bentuk Excel selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.